Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKPB MDC Purwokerto. Saat ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Juli dengan tema Receive Living Water. Saya percaya kita telah menyiapkan hati dan juga jiwa kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita siap untuk menerima lawatan dan berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Seperti yang tertulis pada Lukas 1 ayat 68, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Mari sebelum kita mengawali ibadah kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk setiap perlindungan dan juga berkat yang melimpah daripada-Mu. Saat ini kami sama-sama memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau turunkan hikmat dan juga penyertaan yang lebih lagi untuk setiap jemaat-Mu. Dan juga kiranya Tuhan, Engkau memberikan kelancaran atas setiap sarana yang kami gunakan. Karena hanya kepada-Mu lah Tuhan kami memohon dan juga menyembah. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setiap saat Kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu.
Yesus yang begitu berkuasa dan begitu ajaib dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Nama Yesus, namanya berkuasa, namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, hanya namamu Tuhan. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, hanya namamu Tuhan yang penuh dengan kuasa dan begitu ajaib. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Segala pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Biar semua makhluk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan. Namamu yang begitu ajaib dan begitu berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna yang masuk dalam hati kami, menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kami Bapa. Kami ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di sisiku,
dipuji, kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Hanya Kaulah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam sisi kami. Terima kasih. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku. Di jalan hidupku, ku lihat penyertaan-Mu nyata. Sungguh Kau Tuhan, Allah yang berkuasa. Bumi di surga, sebab kasih-Mu yang besar. Kau disembah, Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang karena kasih-Mu yang begitu besar. Kau disembah, Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu mengalir dalam kehidupan setiap. Terima kasih Yesus. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau disembah. Engkau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang sebab kasih-Mu yang besar, sebab kasih-Mu yang besar. Kau disembah, Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lihat kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan hal itulah yang meneguhkan kami untuk berjalan teguh di dalam setiap jalan-jalan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu hadir dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dan tentu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema kita di bulan Juli ialah The Power of Faith. Kuasa iman. Melalui tema ini kita diajarkan bahwa ada kuasa yang bekerja di balik iman yang kita bangun kepada Tuhan. Di minggu yang pertama, Pastor Lambert telah mengajarkan kepada kita bahwa karena iman kita mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti mewarisi kerajaannya, mewarisi berkat-berkatnya, mewarisi kuasanya, mewarisi karakternya. Dan tentu ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa yang tidak dapat kita bandingkan dengan hal apapun di dunia. Dan di minggu yang kedua ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Receive Living Water. Bahwa karena iman kita akan menerima aliran-aliran air kehidupan. Nah, teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat yang ke-37 ini merupakan undangan Yesus bagi orang-orang yang haus. Nah, pada waktu itu Yesus pergi ke Yerusalem. Secara khusus di pasal 7 dijelaskan di sana bahwa pada waktu itu perayaan Hari Raya Pondok Daun sedang berlangsung. Perayaan ini dilakukan oleh orang-orang Israel untuk mengucap syukur atas hasil panen yang mereka terima. Dan biasanya berlangsung selama 7 hari antara bulan September dan Oktober. Nah, pada hari yang ke-7 di puncak perayaan ini, orang akan mengambil air dari kolam Siloam kemudian menyiramkannya di mezbah. Ini menjadi tradisi yang terus dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, tradisi ini merupakan satu peringatan ya bagi orang Israel, di mana orang Israel, nenek moyang mereka ketika keluar dari bangsa Mesir menuju tanah perjanjian, mereka pernah mengalami yang namanya rasa haus yang luar biasa. Ingat peristiwa ketika bangsa Israel sampai di Rafidim, ya, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 6. Di sana bangsa Israel mengalami kehausan yang luar biasa, stok air sudah tidak ada dan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Maka Tuhan memerintahkan Musa agar Musa memukul batu karang. Dan Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dari batu karang itu keluarlah air dan akhirnya pada waktu itu orang-orang Israel dapat melepaskan dahaga mereka. Nah, di puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun, mereka melakukan satu kegiatan untuk memperingati hari itu. Mereka mengucap syukur karena mereka dulu pernah kelaparan, kehausan, dan kini Tuhan memberikan panen kepada mereka. Nah, pada saat puncak perayaan itulah Yesus kemudian berdiri dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi Yesus mengundang orang-orang yang haus. Namun haus yang dimaksudkan oleh Yesus itu haus yang seperti apa? Haus secara fisik ini merupakan mekanisme tubuh, di mana tubuh memberikan sinyal kepada kita bahwa tubuh sedang dalam keadaan kurang cairan. Nah, Yesus menggunakan kata yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya dan juga kita, bahwa ada kebutuhan rohani dari seseorang yang harus dipenuhi. Kebutuhan apa itu?
Yang pertama, kebutuhan tentang damai. Jadi semua orang secara rohani, secara jiwa ingin hidup dalam damai. Ini salah satu kebutuhan rohani. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu jaminan keselamatan. Orang ingin mendapatkan kepastian tentang keselamatan. Kalau mati ingin masuk surga. Kemudian orang ingin mendapatkan pengampunan dosa. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup di bawah bayang-bayang kesalahan atau dosa-dosanya di masa lalu. Semua orang ingin terlepas dari beban masa lalunya yang buruk. Kemudian akan adanya penerimaan. Ini juga kebutuhan rohani. Setiap kita butuh diterima. Ini kebutuhan rohani. Dan orang-orang yang memiliki kebutuhan seperti itu, itulah yang Yesus undang pada saat itu. Maka haus yang dimaksudkan oleh Yesus ialah haus secara rohani. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia sepanjang zaman untuk memenuhi kebutuhan akan rasa haus secara rohani ini. Orang melakukan ibadah, orang melakukan amal. Supaya apa? Supaya jiwanya lebih tenang, rohaninya lebih tenang, mendapatkan kepuasan. Ini hal yang umum. Ada juga orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh uang, harta kekayaan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa dengan uang, dengan kekayaan, hidup akan lebih tenang, hidup akan lebih damai, hidup akan lebih sejahtera. Sehingga mereka terus berusaha mencari harta kekayaan. Ada juga orang yang memisahkan diri dari masyarakat umum, kemudian pergi ke hutan, pergi ke gunung, pergi ke gua untuk bertapa. Tujuannya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh kepuasan secara rohani, secara jiwa. Bahkan ada tradisi-tradisi orang melakukan menyakiti diri sendiri untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan secara rohani. Di pasal yang keempat kitab Yohanes, ada satu perempuan Samaria dikisahkan di sana. Ya, mungkin dia mencari pemenuhan kebutuhan rohaninya dengan berpikir bahwa kalau saya dapat menikah dengan banyak orang, semakin saya tenang, semakin hidup saya damai. Maka di pasal yang keempat kitab Yohanes, itu dikisahkan di sana ada seorang perempuan Samaria yang punya suami sampai 5. Ya, dan di sanalah dikisahkan, di sanalah frase air hidup ini ditulis pertama kali oleh Yohanes. Tetapi dari Alkitab kita dapat melihat bahwa segala usaha yang dilakukan oleh manusia di luar Yesus sia-sia. Karena hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan rohani kita. Kalau Bapak Ibu mendapatkan undangan, pasti di situ tertulis tanggal, jamnya. Kalau kita mendapatkan undangan pernikahan untuk hari Senin, tetapi kita datang hari Selasa, acaranya sudah bubar. Tetapi undangan dari Yesus ini menarik, karena undangan ini berlaku dari dulu, sekarang, sampai selamanya, melampaui segala zaman. Undangan ini memang diucapkan Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi masih berlaku di zaman kita sekarang, dan masih akan berlaku di zaman anak cucu kita. Melewati segala macam zaman. Sekalipun zaman berubah, tetapi hanya satu pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan rohani, yaitu Yesus. Maka undangan ini berlaku selamanya. Kemudian cara kita merespon undangan ini bagaimana? Dengan cara beriman dan percaya kepada Yesus. Ini merupakan respon untuk panggilan dari Tuhan ini. Dia memanggil kita, memanggil Bapak, Ibu, Saudara semua, agar kita yang merasa memerlukan kebutuhan rohani, yang haus secara rohani,
untuk datang kepada Dia. Dengan cara apa? Beriman dan percaya kepada Yesus. Beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Beriman dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat secara pribadi. Menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ini yang harus kita lakukan untuk meresponi panggilan dari Tuhan. Nah, ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Yesus, maka di ayat 38 dan 39 di sana dijelaskan bahwa kita akan menerima Roh Kudus yang dilambangkan dengan aliran-aliran air kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sedikit perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam konsep kehadiran Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, seseorang bisa dihinggapi oleh Roh Kudus, dan ketika orang itu melakukan tindakan dosa, Roh Kudus undur dalam hidupnya. Ini seperti kisah yang terjadi dalam diri Saul. Saul dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi ketika Saul jatuh dalam dosa, Roh Kudus undur dari hidupnya. Nah, di dalam Perjanjian Baru, konsep ini berubah secara khusus setelah peristiwa Pentakosta. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka secara otomatis Roh Kudus akan masuk dalam hidup kita dan Dia tidak akan berpindah-pindah. Dia tetap tinggal dalam hidup kita. Maka teks firman Tuhan ini berbicara kepada kita, bukan hanya kita menerima air, tetapi kita menerima aliran-aliran air. Kita menerima sumber itu. Kenapa? Sebab Roh Kudus terus berdiam dalam hidup kita, yang adalah sumber dari aliran-aliran air kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, ada banyak lambang dari Roh Kudus yang tertulis dalam Alkitab. Ya, misalnya merpati, kemudian minyak. Tetapi di teks yang kita baca, Roh Kudus dilambangkan dengan air. Memang apa persamaan antara Roh Kudus dengan air? Mari kita akan lihat beberapa hal dari sifat-sifat air. Yang pertama, air itu berfungsi untuk membersihkan. Ya, ini pemahaman yang umum, dan saya percaya semua kita ketika kita mencuci menggunakan air. Gak ada orang yang mencuci menggunakan minyak, menggunakan pasir, tetapi mencuci menggunakan air. Kenapa? Karena air dapat membersihkan. Nah, demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup kita ini juga dapat membersihkan kita dari kehidupan dosa kita. Roh Kudus dapat menguduskan kita. Mengapa? Karena Roh Kudus yang akan menjaga dan mengingatkan kita akan apa yang akan kita lakukan. Oh, ini suatu yang dosa. Oh, ini baik untuk dilakukan. Roh Kuduslah yang terus mengingatkan kepada kita ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus ini juga ialah pribadi yang membersihkan hidup kita dari dosa. Kemudian yang berikutnya, sifat air ialah lembut tetapi penuh kuasa. Bapak Ibu, kalau kita gerakkan air, dia akan mengikuti tangan kita kan. Kita bisa putar air itu dalam ember, maka dia akan berputar. Lembut, tidak kaku, tidak kasar. Tetapi jangan berpikir bahwa sesuatu yang lembut ini gak punya kuasa. Roh Kudus itu lembut, tetapi dia punya kuasa yang besar. Bapak Ibu dapat bayangkan banjir. Banjir itu dari apa? Dari air. Bapak Ibu dapat bayangkan kekuatan tsunami. Tsunami itu dari apa? Dari air. Jadi air itu lembut, tetapi memiliki kuasa yang besar. Nah, ini gambaran dari pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut. Dia dapat berduka karena perbuatan kita. Dia dapat kita dukakan
lewat tutur kata, lewat tingkah laku kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan, dia berduka. Ini kelembutan dari Roh Kudus. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya atas hidup kita. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus leluasa bekerja, maka kita akan melihat yang namanya kuasa yang besar terjadi dalam hidup kita. Sama seperti air, lembut namun penuh kuasa. Sifat air yang berikutnya ialah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, jadi kecenderungan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semakin ke bawah maka semakin besar volume airnya. Nah, ciri ini dapat menggambarkan dari pekerjaan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu semakin memenuhi orang-orang yang memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi semakin kita rendah hati, semakin kita berpasrah diri kepada Tuhan, maka semakin Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang berikutnya, yang keempat, mampu mengisi berbagai macam ruang. Sifatnya yang cair, yang fleksibel, itu mampu mengisi berbagai macam ruang. Kalau Bapak Ibu berikan dia ember, dia akan mengikuti bentuk ember. Kalau Bapak Ibu berikan botol, dia akan mampu mengikuti bentuk botol. Kalau Bapak Ibu masukkan ke dalam bak yang kotak, dia akan mengikuti bak. Dan pemenuhan Roh Kudus itu sesuai dengan kapasitas yang kita persembahkan kepada dia. Jadi wadah yang kita berikan untuk air, ya air akan mengikuti bentuk wadah itu dan memenuhi wadah itu. Sama seperti Roh Kudus. Ketika kita memberikan ruang yang besar dalam hidup kita agar Roh Kudus bekerja, ya semakin besar juga dia bekerja dalam hidup kita. Tetapi semakin kita membatasi kuasa Roh Kudus, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, mengandalkan ego kita, maka semakin kecil Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan berikutnya, sifat air yaitu memelihara kehidupan. Air sanggup memelihara hidup semua makhluk. Bahkan ya, pemahaman yang umum, tubuh kita itu terdiri dari 70% cairan. Manusia hanya dapat bertahan hidup selama 3-4 hari tanpa air. Kalau tanpa makanan, manusia masih dapat bertahan hidup selama 3 bulan. Tapi kalau tanpa air, hanya 3-4 hari. Jadi air ini dapat memelihara kehidupan. Dan semakin kita mengizinkan Roh Kudus dalam hidup kita ini bekerja, semakin memberikan ruang yang besar dalam hidup kita, semakin kita akan dipenuhi. Dampaknya apa? Semakin kita akan merasakan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, yang dipenuhi sukacita. Semakin kita akan mampu mengalahkan kelemahan-kelemahan kita, semakin kita akan mampu mengalahkan pencobaan-pencobaan kehidupan kita. Jadi Roh Kudus ini yang merupakan aliran-aliran air ini akan memuaskan dahaga rohani kita, mengalir dalam hidup kita, dan Tuhan mau kita juga mengalirkan aliran-aliran air hidup ini kepada orang-orang di sekeliling kita, menjadi kesaksian bagi mereka sehingga mereka pun dapat memenuhi dahaga secara rohani mereka. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup firman Tuhan ini, saya menuliskan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi iman kita? Bagi Bapak Ibu yang belum percaya kepada Yesus dan saat ini memutuskan, saya menerima undangan Yesus karena saya tahu saya memiliki kehausan akan rohani, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti doa saya. Taruh tangan Bapak Ibu di dada dan ikuti saya berdoa. Bapa di surga,
Saat ini saya telah mendengarkan undangan dari Yesus melalui firman yang kami dengar. Saat ini saya mengundang Yesus, Engkau masuk dalam hidupku. Bertahtalah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Bekerjalah dan ubahlah hidupku seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat karena Bapak Ibu telah menerima Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lambert bahwa iman itu bukanlah iman yang statis, tetapi Tuhan mau melihat iman yang dinamis dalam hidup kita. Iman ini merupakan satu kata kerja, satu aktivitas yang terus-menerus harus kita kerjakan. Jadi kalau kita mengakui kita adalah orang yang beriman, harus semakin hari terlihat dari penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Harus semakin hari semakin kita mampu menyangkal diri kita. Harus semakin hari kita membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jangan hanya sebatas percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kerjakan iman kita semakin hari semakin taat kepada Dia. Ini iman yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes. Pertanyaan yang kedua, sebagai perenungan kita, seberapa besar kita memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup? Ingat Bapak Ibu, kita tidak perlu meragukan kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Artinya Dia maha kuasa. Tetapi kalau Roh Kudus seperti seolah-olah tidak bekerja dalam hidup kita, atau kita masih merasakan kekeringan secara rohani, kita masih merasakan hati yang gundah, yang gelisah, jangan-jangan masalahnya ialah kita belum memberi ruang yang cukup untuk Roh Kudus bekerja. Mari semakin berikan Roh Kudus ruang yang semakin besar dalam hidup kita untuk bekerja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu kami terima melalui kebenaran firman-Mu ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar bersama menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pak Mesak. Bahwa dari dalam setiap hati kita akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Itu melambangkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus terus menguasai hidup kita dan bekerja dengan bebas. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita tidak ada yang dapat mengacaukan karena Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa dari surga melalui Roh-Nya yang kudus terus tercurah bagi kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dapat memiliki kekuatan untuk mengalahkan segala sesuatu karena Bapak Ibu berasal dari Allah sendiri. Diberkati untuk menjadi kuat, menang dalam segala situasi, dan terus dipenuhi dengan sukacita oleh Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan membawa saudara menikmati kemenangan lepas kemenangan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terima berkat, mari bersama berkata, Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan.